Ada satu hal yang unik, jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke warga non-muslim, menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim gitu. Saya melihat ya di Bandung ada yang intolerannya, tapi yang tolerannya juga berkembang lebih banyak juga. Dulu Jakarta Arum itu berdiri tahun 2000 ya. Kami berdiri karena merespon situasi Indonesia pasca reformasi yang banyak konflik, banyak penyerangan permasalahan yang itu atas nama agama gitu Mbak. Jadi kami ini semacam menginterupsi agama tidak boleh menjadi alasan untuk bertikai. Kita dalam setahun sekali bikin Interfaith Youth Camp, kemah pemuda lintas agama. Itu tiap bulan September. Awalnya Jalur Bhinneka ini salah satu bagian dari materinya Youth Interfaith Camp. Ternyata di satu area ini ada banyak tempat ibadah yang saling berhadapan, yang berdekatan. Kawasannya meliputi daerah Pagarsi, kemudian juga daerah Andir, daerah Jalan Kelenteng. Di sini juga dekat dengan pasar itu tempat interaksi banyak orang. Jadi saya melihat keragaman semakin kentara ya di daerah sini. Jadi kalau ngajak tamu-tamu dari luar, ngajak peserta Interfaith Camp, itu lebih nyata melihat keragamannya, tidak hanya teoritis gitu. Itu kalau Natal, teman-teman muslim datang bagikan bunga, mengucapkan selamat Natal. Nah, begitupun pada saat bulan puasa, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik mengapresiasi kami untuk menyelenggarakan acara buka bersama. Salah satunya di Gereja Santo Mikael. Nah, bahkan tidak hanya acara buka bersama, Mbak. Kami pernah juga acara sahur bersama. Keragaman itu harus dikelola dengan melibatkan emosi menurut saya. Nah, sehingga kalau langsung berkunjung, langsung berinteraksi, akan dapatlah feel-nya. Kenapa sih kita bisa menjadi toleran? Kenapa kita bisa menjadi moderat dan mencintai perdamaian? Itu dibentuk oleh lingkungan kita, Mbak. Tidak cukup hanya di sekolah-sekolah formal. Nah, makanya bagi kami di Jakarta Arum strateginya adalah tidak ada dialog antar agama sebelum dialog antar sahabat. Dan itu harus punya pengalaman. Pengalaman berinteraksi, pengalaman mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Di sini itu lingkup yang sangat plural. Ada berbagai macam gereja di sini. Ada 2 atau 3 kelenteng dan juga ada banyak sekali wihara dan tentu saja banyak masjid ini. Bahkan ada satu hal yang unik, kami pernah mengalami ada angket gitu ya. Jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke teman-teman warga non-muslim, menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Itu kan bagi saya mungkin suatu hal yang luar biasa ya. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim gitu. Kami juga menerima kalau ada teman-teman dari luar kota, dari satu komunitas. Kami juga pernah mengantar anak-anak SD untuk kunjungan ke tempat-tempat ibadah, ke jalur-jalur Bhinneka ini. Ya kami antar. Jadi harapannya bagi teman-teman yang sudah mengikuti jalur Bhinneka ini punya pengalaman berharga berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berbeda dalam keyakinan agama. Sehingga dengan seperti itu kan saling tumbuh jiwa, saling menghargai, empatik. Kalau kita lihat pengertian toleransi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi dalam kamus itu kan kita memaklumi adanya perbedaan. Itu toleransi pada level yang pertama, Mbak. Tapi toleransi pada level yang kedua
tidak hanya memaklumi adanya perbedaan, tapi bekerja sama dalam perbedaan. Nah, pada level yang ketiga, bukan lagi bekerja sama dalam perbedaan, tapi mendorong adanya perbedaan. Jadi saya sebagai seorang Muslim mendorong teman-teman Kristen saya untuk baik dalam kekristenannya. Teman-teman Kristen mendorong saya agar saya baik dalam keislaman saya. Sehingga kalau saya baik dalam keislaman saya, orang Kristen baik dalam kekristenannya, kita nggak akan ada konflik. Karena Indonesia itu dibangun oleh kebinekaan. Kita tidak dibangun oleh persamaan. Saya berharap sekali toleransi itu tetap menjadi ciri khas budaya Indonesia yang bisa dikembangkan terus-menerus oleh masyarakatnya.